أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على فضله وإحسانه، وأشكره على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه. اللهم صل عليه، اللهم صل على نبينا وحبيبنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah mengumpulkan kembali kita di dalam majelis yang mulia ini, majelis yang membahas tentang zikrullah, majelis yang membahas tentang tauhid, majelis yang membahas tentang mengingat Allah. Kita belajar tentang pokok-pokok agama kita yang saat ini kita sedang membahas mentelaah tentang rukun iman. Rukun iman kita sudah membahas tentang beriman kepada Allah, kemudian beriman kepada hari akhir. Saat ini kita membahas tentang beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Sudah berlalu penjelasan yang sebelumnya bahwasanya salah satu cara beriman kepada Allah, kepada malaikat Allah, kita beriman kepada keberadaan malaikat. Kemudian beriman kepada kita belajar juga tentang ciri-ciri fisiknya. Kemudian kita belajar tentang akhlaknya. Kemudian kemarin kita belajar tentang amalan-amalan malaikat, yang dimana amalan-amalan malaikat itu ada yang di situ amalan malaikat terkait dengan ibadah kepada Allah. Kemudian amalan malaikat terkait dengan pengaturan alam semesta, dan juga amalan malaikat yang terkait dengan manusia. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang amalan malaikat yang hubungannya dengan pengaturan alam semesta. Seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, bahwasanya semua selain Allah adalah alam. Wa ma siwallahi alam. Semua selain Allah adalah alam. Jadi alam ini berarti termasuk kursi, termasuk arsy, juga langit 7 lapis, bumi 7 lapis, dan di antara langit dan bumi, kemudian surga dan neraka. Kemarin sudah dijelaskan tentang amalan malaikat, pengaturan yang mana malaikat membawa arsy, kemudian malaikat penjaga surga, dan juga ada malaikat penjaga neraka. Kita lanjutkan saat ini yang keempat, yaitu ada di situ amalan malaikat yang mana malaikat itu ditugaskan untuk menjalankan awan dan menurunkan hujan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazzajirati zajra," dan demi malaikat-malaikat yang menggiring awan. Surat As-Saffat ayat 2. Jadi malaikat ada yang oleh Allah ditugaskan untuk mengatur hujan dan juga menggiring awan. Jadi betul-betul malaikat itu punya wewenang, berkuasa untuk menurunkan hujan dan juga mengatur hujan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Di antara malaikat-malaikat tersebut adalah Ar-Rad, sebagaimana telah berlalu hadisnya. Jadi kemarin kan sudah dijelaskan bahwasanya ada malaikat yang namanya Ar-Rad, yaitu malaikat yang mengatur hujan. Kemudian di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan bahwasanya suatu hari ada seorang laki-laki yang sedang berada di tanah lapang. Situ mendengar dari arah atas itu, dia mendengar seruan
seseorang ngomong kepada awan, kamu bergeraklah ke sana, airilah kebunnya si fulan. Jadi ada mendung tebal, kemudian ada suara yang mengatakan kepada mendung tersebut, kamu ke sana, airilah kebun si fulan. Maka bergeraklah awan tersebut untuk mencurahkan airnya di sebuah bidang tanah. Jadi orang tersebut penasaran, kok tadi ada suara bunyi dari atas itu loh, kebunnya si fulan itu Siramono. Akhirnya terus awan tadi berjalan seret gitu kan. Kemudian awan itu membentuk sudah mau menurunkan hujan di situ, diikutin sama dia. Kemudian setelah sampai di kebunnya si fulan, awan itu tersebut menurunkan hujan tepat bertepatan dengan saat itu si fulan sedang di bawah ngatur air. Dia penasaran, ini opo kok Nabi mengkabarkan sesuatu yang gaib, sesuatu yang di luar kebiasaan, karena ada seseorang mendengar suaranya malaikat itu nggak biasa. Berarti ini ada kasus khusus ini. Seseorang yang oleh Allah diberi kemampuan untuk mendengar ucapannya malaikat. Sana kamu pergilah ke kebunnya si fulan. Betul-betul ketika awan itu turun menghujani kebun si fulan, dia kemudian ini apa ini kok ada kebun ini punya khusus ini, berarti dia punya amalan andalan kayaknya. Terus dia nanya, Assalamualaikum misalnya, jenengan namanya siapa? Nama saya fulan. Oh bener, namanya persis dengan yang dikatakan suara yang tak dengar tadi. Terus dia, kenapa kok sampai nanya nama saya? Enggak, saya tadi waktu di sana saya dengar ada seruan, ada suara dari atas untuk awan ini untuk nyirami kebun jenengan. Apakah Anda punya amalan-amalan tertentu kok bisa dapat perlakuan khusus seperti itu? Oh, ya berhubung jenengan tanya, tak kandani, tak kasih tahu bahwasanya hasil kebun ini sepertiganya tak kasihkan orang-orang miskin, sepertiganya tak makan untuk saya dan keluarganya, sepertiganya lagi kembali ke kebun, jadi ditanamkan kembali. Oh, berarti dia punya amalan andalan, amalan khusus, yaitu mensedekahkan sepertiga hasil kebunnya untuk orang-orang miskin. Ini menunjukkan bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwasanya ada malaikat yang di situ punya wewenang untuk mengatur hujan. Kamu awan, kamu datang ke sana, kamu menurunkan hujan ke sini, kamu menurunkan hujan ke sini. Itu semua atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nanti ada malaikat yang tugasnya untuk ngatur hujan. Ada juga malaikat yang di situ ngurus gunung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadi suatu saat dulu pas ketika Amul Huzn, kalau kita belajar sirah pasti akan sampai yang namanya Amul Huzn. Jadi tahun kesedihan, di mana pamannya Nabi yang selama ini membela mati-matian Nabi, Abu Thalib, meninggal dunia, kemudian istri tercintanya Khadijah juga meninggal dunia, sehingga orang-orang yang selama ini menjadi pembela Nabi di Mekah itu nggak ada semuanya, sehingga ketika dua orang pembelanya ini nggak ada, ya Nabi dibully habis-habisan di Mekah. Makanya Nabi ganti strategi dakwah. Udah, kalau di Mekah kayaknya saya dibully habis-habisan, saya tak keluar ke nyari tempat yang lain. Kemudian beliau keluar menuju Taif. Di Taif baru nyampe gerbangnya, pengen menyampaikan risalah Islam, ngajak pada tauhid, justru malah ditolak mentah-mentah, bahkan dilempari batu sampai berdarah-darah, sampai Nabi lari ke sebuah kebun di situ, tele-tele istilahnya. Nabi tele-tele, sekitar itu ada awan mendung menghampiri. Fanazartu fa idza fihi Jibril. Maka ketika itu aku melihat, kok ini ada awan gelap, ini opo? Tak lihat, ternyata Jibril memanggilku dan berkata, Fanati faqala innallaha qad sami'a qaula qaumik lak. Allah mendengar ucapan kaummu kepadamu. Jadi Allah ketika Nabi ditolak mentah-mentah oleh kaumnya, dicela habis-habisan, Allah tahu.
wa maraddu 'alaika, dan apa yang mereka bantah. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibal litakmurahu bima syi'ta fihim. Maka Allah mengirim kepadamu malaikat gunung ini agar kamu merintahkan sesuai dengan kehendakmu. Fanadani malakul jibal fasallama alaihi. Kemudian malaikat jibal, malaikat penjaga gunung tadi datang pada Nabi Muhammad. Kemudian salam kepada Nabi Muhammad. Tsumma qala ya Muhammad faqala dzalika fima syi'ta. In syi'ta in udbika alaihimul ahsyabain. Jadi malaikat gunung tadi memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, saya sudah diberikan wewenang oleh Allah, sekarang terserah kamu. Kalau kamu mau, kalau kamu pengen balas dendam, tak angkatkan dua gunung ini kepada mereka. Jadi malaikat pun juga marah dengan perlakuan kaum Nabi Muhammad kepada mereka, sehingga kalau kamu mau ini dua gunung ini tak angkat, tak belekkan kepada mereka, kamu tinggal terserah. Tapi jawaban Nabi Muhammad SAW sangat indah. Bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim saya berharap mungkin barangkali suatu hari Allah mengeluarkan dari anak turun mereka orang-orang yang mengesahkan Allah semata dan tidak menyekutukan Allah. Luar biasa. Padahal Nabi didolimi demikian itu, dipukuli, dilempari batu sampai berdarah-darah. Itu pun ketika, dan malaikat gunung sudah dapat wewenang, seandainya Nabi Muhammad pengen bales, dibelekan gunung di atas mereka juga bisa. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu. Saya berharap di antara akan muncul suatu saat nanti dari anak turun mereka orang-orang yang mengesahkan Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Nah, akhirnya benar, banyak dari penduduk Taif yang akhirnya menjadi pejuang-pejuang Islam. Masya Allah, termasuk luar biasa kesabaran Nabi Muhammad SAW. Tapi yang kita bahas di sini adalah ada malaikat-malaikat tertentu yang oleh Allah diberikan wewenang untuk ngatur gunung meledos, gunung mengeluarkan awan, gunung mengeluarkan lahar. Itu semuanya atas pengaturan malaikat-malaikat yang bertugas untuk mengatur gunung atas izin Allah. Jadi mereka juga punya kekuatan memang mengatur gunung. Jadi ketika kita melihat fenomena alam, semua itu ada petugas-petugasnya. Ketika hujan, berarti situ ada malaikat yang bertugas ngatur hujan. Ketika ada gunung meletus, ada gempa, ada sesuatu, semua terjadi fenomena alam ini adalah semuanya atas kehendak Allah, dengan mungkin ada malaikat-malaikat khusus yang berwenang mengatur hal itu. Kemudian ada lagi selain itu malaikat yang bertugas untuk meniup sangkakala. Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa an'ama wa qadil taqama sahibul qarni al-qarna wa hanal jibahatahu wa asgha sam'ahu yantadiru ayyumara ayanfakhu fayanfakh." Nabi Muhammad sampai mengatakan, bagaimana mungkin saya bisa enak-enakan, sedangkan malaikat yang bertugas nyebel trompet itu untuk kiamat itu sudah mengulungkan bibirnya di trompet itu, tinggal memasang pandangannya, memasang telinganya, tinggal nunggu perintah Allah, itu akan ditiupkan. Berarti kan saat itu zaman Nabi Muhammad itu kan berapa tahun yang lalu, 14 abad yang lalu, itu sudah bisa dikatakan dekat waktunya. Malaikat peniup trompet sudah mengulungkan bibirnya di trompetnya. Berarti tinggal nunggu perintah Allah, sebentar lagi kiamat. Itu orang kalau salah satu selalu mengingat tentang kejadian hari akhir, dia akan selalu waspada. Bagaimana mungkin saya bisa enak-enakan, wong sebentar lagi kiamat. Maksudnya memanfaatkan waktu yang ada untuk amal soleh, untuk bekal setelah kematiannya nanti. Nanti ada malaikat khusus yang bertugas untuk meniup sangkakala. Kemudian juga selain itu ada malaikat-malaikat yang tugasnya itu menjaga kota Mekah dan Madinah.
Mekah dan Madinah adalah dua kota yang dimuliakan oleh Allah. Mekah di dalamnya ada Baitullah, dan Madinah adalah tempat hijrah Nabi Muhammad SAW, tempat kuburan beliau, dan di sanalah beliau nanti akan dibangkitkan. Dan keutamaan dua kota ini sangat banyak. Di antaranya malaikat Allah ada yang ditugaskan khusus untuk menjaga kota Mekah dan Madinah dari fitnahnya Dajjal. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqabun illa alaihil malaikatu safina yahrusunaha thumma tarjuful madinatu bil ahliha thalatha rajfatin fayukhrijullahu kullu kafirin wa munafiq." Jadi nggak ada satupun sebuah negeri kecuali besok di akhir zaman ketika Dajjal sudah muncul pasti akan dikunjungi Dajjal. Dajjal menawarkan dagangannya, yaitu surga dan nerakanya Dajjal. Yang mana kita sudah belajar tentang fitnahnya Dajjal ketika Dajjal muncul nanti, betul-betul 3 tahun sebelum Dajjal muncul itu air ditahan dari atas ini ditahan sepertiganya, dari bawah juga ditahan sepertiganya. Jadi hujan berkurang, tanaman berkurang. Tahun kedua sebelum Dajjal muncul itu tinggal sepertiganya, jadi tambah kurang lagi. Pas Dajjal, tahun dimana Dajjal muncul, sama sekali nggak ada langit yang nggak ada hujan turun dari langit, nggak ada tumbuhan yang tumbuh. Gersang, betul-betul gersang, dan manusia hampir mati kelaparan. Ketika itu Dajjal menawarkan sebuah ajakan, yaitu kalau dia mau mengikutinya maka bumi itu dengan atas izin Allah, Dajjal bisa menurunkan hujan dan juga menumbuhkan tanaman, sehingga orang-orang akan banyak yang ikut Dajjal kecuali orang-orang yang beriman. Makanya ini semua permukaan bumi pasti akan didatangi Dajjal, sehingga banyak orang yang nantinya akan kafir kecuali Mekah dan Madinah. Karena Mekah dan Madinah Dajjal nggak bisa masuk. Gang-gangnya Mekah Madinah ada malaikat yang bertugas di situ bersop-sop. Jadi Dajjal nggak berani masuk, sehingga usahanya Dajjal dia bikin dari luar, digoncangkan Mekah Madinah sampai 3 kali, sehingga orang yang di situ ada hatinya kafir maupun munafik, dia keluar dari Mekah Madinah. Ngikutinya orang yang di dalam keluar, bukan Dajjal yang masuk, enggak. Ini termasuk keutamaan Mekah dan Madinah. Dalam hadis lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inqabil madinati malaikatun la yadkhuluha ta'un walad dajjal." Di seluruh jalan-jalan Madinah ada malaikat-malaikat. Madinah tidak akan dimasuki wabah penyakit dan juga Dajjal. Hadis Bukhari dan Muslim. Ini keutamaan Mekah dan Madinah. Jadi ada malaikat-malaikat khusus yang dijaga untuk menjaga kota Mekah dan Madinah. Dan ini tidak didapati di kota-kota selain itu kecuali Syam. Karena Syam itu juga ada malaikat yang bertugas untuk menaungi negeri Syam. Negeri Syam adalah negeri yang Allah berkahi. Di sana adalah Masjidil Aqsa, salah satu masjid yang kita dianjurkan untuk ke sana dalam rangka ibadah. Jadi salah satu 3 tempat yang Nabi Muhammad sarankan untuk kita boleh safar bepergian jauh untuk beribadah di suatu tempat. Tidak ada kecuali 3 tempat ini. Jadi tidak boleh seseorang itu sengaja untuk bepergian jauh ke masjid-masjid kecuali 3 ini: Mekah, Masjid Baitullah, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Jadi salah satu Masjidil Aqsa itu letaknya di Syam. Syam itu kalau sekarang itu ya Lebanon, termasuk wilayah Syam itu ya Lebanon, terus Palestina, kemudian Suriah, Yordania, itu termasuk wilayah Syam. Itu negeri yang Allah barokahi. Masjidil Aqsa adalah tempat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berisra, dan di sanalah beliau dimi'rajkan ke langit. Jadi dari Mekah ke Syam, kemudian dari sana Nabi naik ke langit. Allah telah menugaskan
sebagian malaikat untuk membentangkan sayapnya di sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba lisyam." Fakulna, "Li ayyi dzalika ya Rasulullah?" Faqala, "Li anna malaikatar rahman basitatun ajnihataha 'alaiha." Keberuntungan bagi negeri Syam. Maka para sahabat radhiyallahu anhum berkata, "Mengapa demikian wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Karena malaikat-malaikat Rahman membentangkan sayap mereka di atas negeri Syam." Jadi ada malaikat yang di situ bertugas untuk membentangkan sayapnya di negeri Syam. Jadi kita lihat bagaimana keimanannya penduduk sana luar biasa, meskipun negara-negara yang saat ini penuh dengan konflik, tapi keimanan orang-orang di sana itu luar biasa. Bagi orang yang sudah pernah ke sana itu persaksian mereka terhadap penduduk Syam itu memang keimanan luar biasa. Meskipun saat ini Suriah itu dikuasai oleh Syiah Nusairiyah, tapi orang-orang ahlu sunnah di sana bagaimana mereka memegang agama mereka itu luar biasa. Orang-orang di Palestina meskipun setiap hari direcokin oleh Zionis Yahudi, tapi orang-orang di sana sangat memegang teguh keimanan mereka. Itulah keberkahan negeri Syam. Dan ada malaikat khusus yang di situ bertugas untuk melindungi orang-orang Syam. Demikian sebagian tugas malaikat yang berkaitan dengan alam semesta. Allah lah yang memerintahkan malaikat, mengizinkan mereka dan menghendaki sebagian malaikat yang melaksanakan dan mengatur langsung dengan perintah, izin dan kehendak Allah. Apa yang mereka lakukan tidak keluar dari perintah Allah. Allah berfirman, "La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Mereka tidak memaksiati Allah di dalam apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka mengerjakan apa yang diperintahkan. Jadi malaikat itu bertugas sesuai dengan job desk mereka. Jadi kamu ngatur ini semuanya bekerja sesuai dengan izin Allah. Jadi kita tahu bahwasanya ada seperti malaikat-malaikat ini bertugas punya wewenang khusus, betul-betul punya kekuatan untuk mengatur alam semesta. Ada yang bisa ngatur gunung, ada bisa ngatur hujan, ada yang ngatur dan lain sebagainya. Itu malaikat punya wewenang khusus. Tapi segitu ya. Tidak boleh kita berdoa langsung pada malaikat, "Wahai malaikat penjaga hujan, hujanilah kami." Boleh apa enggak? Itu syirik akbar. Itu malaikat yang jelas ada dalilnya bisa ngatur alam semesta. Apalagi cuman orang-orang yang dikhayal-khayalkan. Wah, ini wali fulan ini bisa ngatur ini. Ada namanya wali kutub, ada namanya wali ghuth. Mereka bertugas mengatur kutub sebelah utara. Misalnya Syekh Qadir Abdul Jailani ngatur di sebelah sana. Nanti Syekh Ahmad Badawi sebelah timur. Syekh ini di sini. Itu cuman khayal-khayalan yang jelas itu tidak ada dalil sama sekali. Makanya sangat tidak masuk akal ketika seseorang minta kepada orang-orang yang sudah meninggal, meyakini mereka bisa mengatur alam semesta ketika mereka dapat bencana besar, kemudian mereka beristighosah kepada mereka. Ini masya Allah kebodohan yang luar biasa. Makanya kita belajar seperti ini. Malaikat aja, malaikat yang betul-betul Allah beri wewenang untuk mengatur alam semesta. Kita nggak boleh minta kepada malaikat, apalagi kepada orang yang sudah meninggal, yang disitu jelas-jelas tidak bisa mengatur alam semesta. Ini termasuk keyakinan ahlu sunnah bahwasanya kita betul-betul mentauhidkan Allah, bahwa semua pengaturan alam semesta adalah di bawah kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara amalan malaikat yang hubungannya diperintah kita beriman kepadanya, yaitu amalan malaikat yang berhubungan dengan manusia. Jadi mulai dari awal penciptaan manusia di dalam perut ibunya, kemudian penulisan takdir, penulisan ucapan dan perbuatan dia selama di dunia, pencabutan ruh dan seterusnya, itu ada malaikat yang selalu mengikuti proses awal sampai akhir manusia. Itu ada malaikat-malaikat yang tugasnya khusus untuk seperti itu. Di antara amalan-amalan malaikat dan tugas mereka yang berkaitan dengan manusia, yang pertama adalah ada malaikat yang menjadi perantara antara Allah dan hambanya Allah dari kalangan manusia. Jadi ada orang-orang khusus yang Allah turunkan sesuatu dengan perantara malaikat. Di antara malaikat ada yang Allah berikan tugas menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Ada di antara wahyu yang langsung diberikan oleh Allah pada seorang Nabi, ada
Jadi wahyu itu Allah langsung kepada Nabi, seperti halnya Allah kepada Nabi Musa. Juga seperti halnya perintah Allah kepada Nabi Muhammad khusus terkait masalah sholat. Ketika Nabi Isra dan juga Mi'raj, Nabi naik ke atas, di situ Nabi mendapatkan perintah langsung dari Allah untuk kewajiban sholat 5 waktu. Yang asalnya 50 waktu, ketika Nabi turun ketemu Nabi Musa, ojo minta lagi keringanan, umatmu nggak akan mampu 50. Pertama kali kewajiban sholat itu 50 waktu, kemudian turun. Kemudian Nabi naik lagi minta keringanan, diturunkan lagi. Ojo pramambu sampai dari 50 sampai menjadi 5 waktu. Itu pun Nabi Musa sudah ngomong, umatmu ora kuat. Terus aku izin aku. Akhirnya tetap jadilah kewajiban sholat itu 5 waktu. Itu yang wahyu yang Allah turunkan langsung atau perintahkan langsung kepada Nabi Muhammad. Selain itu lewat perantara. Dan ada yang diantaranya melalui malaikat. Allah berfirman, wa ma kana li basyarin an yukallimahullahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan wa yuhyiya bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Tidaklah Allah berbicara kepada manusia kecuali wahyu yang diwahyukan secara langsung, atau berbicara kepadanya dari balik hijab, atau Allah mengutus seorang malaikat utusan, kemudian malaikat tersebut mewahyukan dengan izin Allah atas apa yang Allah kehendaki. Sungguhnya Dia Maha Tinggi dan lagi Maha Bijaksana. Jadi kebanyakan itu ada ada perantaranya antara Allah dengan Rasul, itu ada perantaranya, yaitu malah malaikat. Jibril, malaikat Jibril terutama, itu adalah yang paling sering menjalankan tugas ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillahi musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin." Katakanlah, bagi barang siapa yang menjadi musuh bagi Jibril, orang-orang Yahudi, maka sesungguhnya dia telah menurunkan Al-Quran atas hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yang sebelumnya, petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Jadi malaikat Jibril itu bertugas untuk mewahyukan, menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad, membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Meskipun jadi di sini penegasan bahwa barang siapa yang memusuhi Jibril seperti orang-orang Yahudi, menegaskan bahwa mereka itu benci dengan Jibril, berarti sama saja mereka memusuhi Allah. Atau selain Jibril, kadang ada juga malaikat lain yang menurunkan wahyu, sebagaimana ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, bainama Jibril qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a nakidhan min fawqihi farafa'ahu faqala hadha babun min as-sama'i futihal yaum lam yuftah qattun ilal yaum fanazala minhu malaikah. Suatu hari Jibril itu berada sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Jibril mendengar suara dari langit. Kemudian beliau mengangkat kepalanya seraya berkata, ini adalah pintu yang dibuka khusus hari ini, yang tidak dibuka selain hari ini. Kemudian ada malaikat yang turun. Jadi ketika itu Nabi Muhammad sama Jibril sedang duduk bareng, tahu-tahu ada malaikat yang turun dari langit. Ini khusus. Makanya Jibril ngomong, ini khusus hari ini tok ada malaikat yang turun dari langit dengan pintu ini. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi lam yanzil qattun ilal yaum. Ini malaikat ini belum pernah turun kecuali hari ini. Fasallama, kemudian malaikat itu memberikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala absyir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Bergembiralah kamu Muhammad, karena saya datang hari ini dengan membawa 2 nur yang saya berikan, belum pernah saya berikan selain kepada nabi-nabi sebelumnya. 2 cahaya yaitu Fatihatul Kitab, jadi surat Al-Fatihah, dan juga wa khawatimus suratil Baqarah, dan juga akhir surat
Baqarah. Lan taqraha bi harfin minhuma illa u'tiyatuma. Tidak ada seorang pun yang membaca satu huruf dari keduanya kecuali akan diberi. Jadi ada malaikat khusus ternyata yang membawakan ayat-ayat dua cahaya ini, yaitu Fatihatul Kitab dan juga akhir surat Al-Baqarah. Jadi Al-Fatihah dan juga akhir surat Al-Baqarah, yang mana keduanya ini adalah permintaan. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah saya benar, tunjukkanlah saya jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, selain jalannya orang-orang Yahudi dan selain jalannya orang-orang Nasrani. Ini dan permintaan ini yang kita baca setiap hari, setiap saat kita baca. Dan juga akhir surat Al-Baqarah yang di situ juga permintaan, doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ini juga doa semua ini. Makanya barang siapa yang baca dua surat ini pasti akan diberi, pasti. Berarti kan ya doa itu kan ada syarat-syaratnya, termasuk dia mengerti apa yang dia ucapkan. Makanya di situ kalau diusahakan agar kita dikabulkan terhadap doa kita, Al-Fatihah yang kita baca setiap hari minimal 17 kali. Ini ya kita harus tahu artinya, Pak. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah saya jalan yang benar. Kita selalu minta petunjuk, berusaha membaca dengan khusyuk, dengan ditadaburi, dan juga kita baca dengan sepenuh hati agar Allah mengabulkan permintaan kita. Kita betul-betul dimudahkan oleh Allah mendapatkan hidayah, mendapatkan jalannya orang-orang yang menetapi agama ini dengan benar. Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasyolihin. Kita mengikuti jejak-jejaknya para orang-orang soleh, para sahabat, agar dijauhkan dari jalan-jalannya orang Yahudi dan jalannya orang-orang Nasrani. Ini permintaan yang harus yang seyogianya kita selalu tancapkan dalam diri kita, sehingga jangan sampai kita latah mengikuti budayanya sono, budayanya sini. Kita berusaha tetapi agama dengan benar. Dan juga doa yang surat Al-Baqarah itu juga termasuk doa semuanya, itu juga kita berusaha membacanya dengan pelan dan juga dihayati masuk hati, agar yaitu tadi, barang siapa yang membaca dua surat ini akan dikabulkan. Yaitu tadi syarat dikabulkannya doa, ya kita harus membaca dengan sepenuh hati. Karena Allah tidak mengabulkan doanya orang-orang yang lalai, doanya orang-orang yang kita mohon tapi kita nggak ngerti apa yang kita mohon. Itulah pentingnya kita belajar tafsir tuh, atau mungkin terutama tentang arti apa yang kita baca. Minimal sholat dari takbiratul ihram sampai salam kita berusaha tahu artinya, karena disitulah banyak sekali doa-doa dan pujian-pujian kita di situ itu. Agar sholat kita berkualitas dan juga mendatangkan manfaat kepada diri kita. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar misalnya. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan mungkar dan juga keji misalnya. Kapan kita bisa seperti itu? Kalau kita bisa betul-betul khusyuk dengan bacaan sholat kita. Berarti ada di situ malaikat yang bertugas untuk menurunkan wahyu. Kemudian selain itu ada juga malaikat yang bertugas untuk menulis amal kebaikan dan juga amal kejelekan manusia. Allah berfirman, wa inna 'alaikum lahafidhin kiraman katibin, surat Al-Infitar. Dan sungguhnya atas kalian ada malaikat-malaikat penjaga yang mulia lagi menulis. Jadi ada yang selalu menyertai kita di dalam keseharian kita. Jumlahnya ada 2 malaikat, kiri dan kanan untuk setiap manusia. Allah berfirman, idza yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yulfidu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Ketika 2 malaikat menulis di kanan dan di kiri, senantiasa bersamanya. Kapanpun kita berada, kapanpun kita
beraktivitas pasti ada dua malaikat yang menyertai kita kanan dan kiri. Tidaklah ada ucapan kecuali ada malaikat yang mengawasi dan ditugaskan untuk itu. Apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita perbuat pasti akan tercatat. Mereka bertugas mencatat semua amalan manusia. Allah berfirman, "Wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma 'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada." Dan diletakkan kitab catatan, maka engkau akan melihat orang-orang yang berbuat maksiat takut dengan apa yang ada di dalamnya, dan mereka berkata, celaka kami. Kitab ini sama sekali tidak meninggalkan amalan yang kecil maupun besar, kecil maupun besar, kecuali ditulis semuanya. Jadi semua amalan kita dicatat rapi. Tanggal sekian ini, tanggal sekian ngomong begini, menit kesekian ngomong seperti ini, menit sekian berbuat seperti ini, ada catatannya rapi, tidak terlewat satupun. Dan mereka mendapatkan apa yang mereka amalkan hadir di depannya, live. Dan Rabbmu tidak menzalimi seorang pun. Jadi tidak ada kezaliman yang Allah berikan. Semua perbuatan kita ada rewardnya, ada catatannya di situ. Bahkan tidak cuma sekedar amalan dan juga perbuatan, ucapan dan juga perbuatan saja. Bahkan niat dan kehendak yang ada di dalam hati pun juga ditulis oleh malaikat. Rasulullah SAW bersabda, qala Allahu azza wajal dalam hadis Muslim, idza hamma abdi bisayyatin fala taktubuha alaihi fa in amilaha faktubuha sayiatan wa idza hamma bi hasanatin falam ya'malha faktubuha hasanatan fa in amilaha faktubuha asyra. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat, apabila hambaku berkehendak untuk melakukan kejelekan, jadi niat jelek seseorang, ketika seseorang itu berniat melakukan kejelekan, maka jangan dicatat dulu ya. Jadi Allah berkata kepada malaikat pencatat amal, seorang hamba jika berniat jelek jangan dicatat dulu. Tapi kalau niat jelek tersebut diamalkan, baru dicatat satu kejelekan. Tapi sebaliknya, apabila dia berkehendak berbuat baik, pengen sedekah misalnya, pengen sedekah, pengen sholat, pengen puasa misalnya, itu kan niat baik lagi. Niat baik itu dicatat sebagai kebaikan satu, ditulis. Oh, ini niatnya udah ditulis, niat sedekah, niat puasa, niat membantu saudaranya, niat ini misalnya. Tulis satu kebaikan. Apabila niat itu dikerjakan menjadi 10, ditulis menjadi 10 kebaikan. Ini Masya Allah, ini timbangan yang tidak imbang sebenarnya. Gini jadi kita niat jelek itu belum dicatat, kalau diamalkan baru dicatat satu kejelekan. Niat baik dicatat satu, kalau sudah diamalkan niat ditambah menjadi 10. Berarti kan makanya kalau catatan amal itu sampai imbang, itu jadi kebangetan loh. Karena satu kebaikan satu itu niatnya tok dicatat, amalnya dicatat gitu. Amal elek dicatat siji tok. Itu kan berarti kan sebenarnya sudah imbang. Ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu juga oleh Allah diberikan ilmu bahwasanya mengetahui niatnya hamba, entah itu berupa aroma tertentu, misalnya niat jelek itu aromanya begini atau begini, itu mungkin kekuasaan yang Allah berikan kepada malaikat pencatat amal. Jadi niat jelek itu malaikat juga tahu, niat baik juga malaikat tahu, sehingga dicatat oleh malaikat. Hikmah dari pencatatan ini adalah menunjukkan keadilan Allah dan bahwasanya Allah tidak menzalimi manusia dalam ketaatan yang dilakukan dan kemaksiatan yang dia kerjakannya. Semuanya tercatat rapi. Kemudian selain itu, tugasnya malaikat berikutnya yang berkaitan dengan manusia, yaitu malaikat juga oleh Allah diberikan kekuasaan untuk ngatur rahim. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jal wakkala birrahimi malakan yaqulu ya rabbi nutfatan. Jadi Allah menugaskan seorang malaikat untuk ketika seseorang itu berada di rahim ibunya. Laporan malaikat, ya rabbi, janin ini masih berupa nutfah. Ya rabbi alaqah, gitu. Janin ini berupa
alaqah, segumpal darah. Ya Rabbi mudghah, wahai Allah, janin ini berupa segumpal daging. Jadi dilaporkan terus oleh malaikat yang selalu mengawal janin tersebut. Jadi ketika ada janin, ada malaikat khusus yang di situ menunggoni. Fa idza arada ayyaqadhiya khalqah qala adzakarun aw untha. Ketika Allah menghendaki untuk menyempurnakan ciptaannya, bayi itu dikodar jadi manusia. Jadi nanti diwahyukan kepada malaikat itu, ya Allah, ini mau laki-laki atau perempuan? Akhirnya Allah merintahkan laki-laki. Malaikat itu menjadikan bayi itu menjadi laki-laki. Ini catatannya, besok ketika lahir ini dia celaka atau bahagia, dia iman atau enggak, dia ahli maksiat atau ahli taat, dia orang yang menetapi sunnah atau tidak. Jadi perbuatannya besok mulai kecil sampai dewasa itu sudah ditentukan di rahimnya, itu dicatat. Oh, anak ini besok seperti ini jalan hidupnya, selalu mungkin rajin ngaji dan lain sebagainya, sampai dia ahli taat, sampai mati dalam menjalankan ketaatan, misalnya seperti itu. Atau dia sebaliknya, oleh malaikat dicatat anak ini besok menjadi ahli yang celaka, sehingga perbuatannya di dunia selalu bermaksiat kepada Allah, akhirnya meninggal dalam keadaan maksiat dan kafir kepada Allah. Ini sudah dicatat oleh malaikat ketika masih di rahim. Kemudian famar rizku wal ajal, rezekinya gimana, sugih apa ora dan sebagainya, sudah dicatat, sudah diatur dari rahim, itu sudah diatur jalan hidupnya anak ini atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ajalnya, umur piro matine, itu juga sudah diatur oleh Allah. Fayuktabu fi batni ummi. Jadi semuanya itu ditulis ketika anak itu masih di kandungan ibunya. Itu namanya takdir umri. Jadi takdir yang Allah berikan kepada seorang anak Adam ketika dia masih di rahimnya ibunya. Umurnya nanti sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu nanti kita perdalam nanti pada saat beriman kepada takdir baik dan buruk. Tadi yang kita bahas adalah berarti ada malaikat khusus yang bertugas untuk mengatur rahim. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, Inna ahdakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman, thumma yakunu fi dhalika alaqah mithla dhalik, thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalik, thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruh fayu'maru bi arba'ati kalimatin bikat birizkihi wa ajilihi wa amalihi wa syakiyun aw sa'id. Jadi sungguhnya seorang dari kalian akan dikumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama 40 hari. Kemudian segumpal darah di dalamnya selama 40 hari juga. Jadi 40 hari, kemudian 40 hari menjadi segumpal darah, 4 hari kemudian menjadi segumpal daging, 40 hari kemudian menjadi Allah utus dimasukkan ruh ke dalamnya. Kemudian diutus seorang malaikat yang dia menurunkan ruh sehingga bayi itu bisa hidup di dalam kandungan ibunya, dan diperintahkan menulis 4 kalimat: rezekinya, ajalnya, amalnya, dan dia bahagia atau celaka, surga atau neraka. Itu sudah dituliskan sejak dia di rahim ibunya. Jadi termasuk salah satu tugas malaikat, sudah ada takdir umri. Jadi takdir yang seumur hidupnya itu sudah dituliskan oleh malaikat. Jadi malaikat yang tugasnya berkaitan dengan manusia. Kemudian ada juga malaikat yang menjaga manusia dari mara bahaya. Allah berfirman, wa huwal qahiru fawqa ibadi wa yursilu 'alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusulana wa hum la yufarritun. Di antara, dan dialah zat yang berkuasa di atas para hambanya dan mengutus atas kalian para malaikat penjaga, hafadhah, sehingga apabila kematian datang kepada salah satu di antara kalian, maka utusan kami akan mewafatkannya dan mereka tidak menyia-nyiakan perintah Allah. Surat Al-An'am ayat 61. Jadi malaikat itu tujuannya atau bertugas menjaga manusia dari mara bahaya, dari depan dan belakang.
Dan apabila takdir Allah datang, maka mereka pun membiarkannya. Jadi ada malaikat yang, kalau tadi kanan kiri kan malaikat pencatat amal, raqib atid tadi, mencatat kebaikan dan juga keburukan. Ya, depan belakang ini namanya malaikat hafadzah yang menjaga manusia dari mara bahaya. Pernah kan istilahnya, kita mungkin semua orang pasti pernah mengalami ada saat-saat tertentu krusial yang mungkin kita secara ajaib diselamatkan oleh Allah. Kudune mungkin ada musibah, tahu-tahu diselamatkan. Gitu pasti kena. Itu namanya malaikat. Kita ada malaikat yang mungkin bisa jadi itu adalah sebab malaikat yang mengingatkan kita. Atau kita pas nyupir misalnya ngantuk pol, pas tahu-tahu bannya mungkin tiba nang aspal kita sadar, itu berarti ada yang menjaga kita. Alhamdulillah selamat gitu. Tapi ketika tulisan Allah hadir di kodar wong iki tabrakan misalnya, wis dijarno bruk. Sehari kalau misalnya itu enggak ditulis kodarnya, itu enggak tabrakan, ya diselamatkan misalnya. Itu berarti kan ini. Apabila datang takdir Allah, maka malaikat itu membiarkannya. Seperti itu. Jadi ada malaikat khusus yang menjaga di depan belakang ini, menjaga manusia dari mara bahaya. Ora ketok ya. Allah berfirman, lahu mu'aqqibatu min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadzuna min amrillah. Setiap manusia memiliki malaikat-malaikat yang bergantian, yang berada di depan dan belakangnya, yang bertugas menjaganya dengan perintah Allah. Jadi atas perintah Allah mungkin kita suatu saat kita mau bisa menyelamatkan kita dari musibah-musibah yang menghampiri kita. Tapi ketika Allah takdirkan kita dapat musibah, ya malaikat itu membiarkan musibah tersebut menimpa kita. Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwasanya malaikat yang mengikuti setiap manusia itu ada 4. 2 malaikat sebagai pencatat amal di kanan dan kiri, dan juga 2 malaikat yang ada menjaga dari mara bahaya itu depan dan belakang. Mereka bergantian sif-sifan. 4 malaikat itu jadi gantian siang dan malam. Ada malaikat yang tugasnya khusus siang, ketika mulai subuh sampai dengan maghrib. Ada yang tugasnya mulai maghrib sampai subuh. Dan mereka dua-duanya ketemu pas sholat asar ya, sholat asar dan juga sholat subuh. Mereka ini bergantian dengan 4 malaikat yang lain setiap siang dan malam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yata'aqabuna fikum malaikatul bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yastami'una fi salatil fajri wa salatil asr. Thumma ya'rujul ladzina batu fikum fa sayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Kaifa taraktumu ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun. Atainahum wa hum yusallun." Bersama kalian ada malaikat-malaikat yang selalu bergantian. Malaikat yang malam hari dan juga ada malaikat yang bertugas di siang hari. Mereka berkumpul ketika sholat subuh dan sholat asar. Dua-duanya ini gantian shiftnya ini ketika sholat subuh dan sholat asar. Jadi ketika sholat subuh datang, malaikat yang bertugas malam itu masih di situ sholat subuh bareng. Yang malaikat bertugas siang sudah datang juga sholat bareng. Kemudian setelah subuh tadi, setelah subuh atau asar, naiklah malaikat yang bermalam bersama kalian. Maka Allah bertanya kepada mereka, sedangkan Allah lebih tahu kepada mereka. Jadi Allah menginterogasi tadi bagaimana keadaan hamba-hambaku ketika kalian meninggalkan mereka. Jadi Allah sebenarnya sudah tahu, tapi Allah nanya tadi orang-orang atau manusia yang kalian tinggalkan tadi itu gimana keadaannya ketika kalian tinggalkan. Kalian kan sudah bertugas semalaman. Bagaimana keadaan mereka? Malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka sedangkan mereka dalam keadaan sholat. Jadi pas shift shift malam, shift pagi naik, pas mereka sholat, kemudian kami mendatangi mereka sedang mereka keadaan sholat. Jadi
Ini termasuk sholat keutamaan sholat subuh dan juga sholat asar itu disaksikan oleh 2 malaikat penjaga penjaga manusia. Jadi mereka menyaksikan kita, mereka datang kita pas sholat, mereka pergi kita juga pas sholat. Makanya disitulah diusahakan terutama 2 sholat ini subuh dan asar kita bisa sholat berjamaah di masjid, karena sholat berjamaah malaikat juga ikut makmum di situ. Nek sholatnya nang omah jam 6 misalnya ya, yang enggak disaksikan oleh malaikat yang shift malam enggak menyaksikan pas sholat berarti. Makanya disitulah keagungan sholat subuh dan juga sholat asar. Kemudian tugas malaikat berikutnya yaitu mendorong manusia untuk berbuat baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa qad ukila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Qalu wa iyyaka ya Rasulullah? Qala wa iyya illa annallaha a'ani alaihi fa aslama fala ya'muruni illa bi khair. Jadi tidak ada di antara kalian kecuali kalian seorang pun kecuali diberikan kepadanya qarin dari kalangan jin dan qarin dari kalangan malaikat. Jadi kalau kita lihat film-film itu ada pembisik yang putih berupa malaikat, ada pembisik yang biasanya ada pembisik yang merah dari pembisikan yang jelek-jelek gitu. Itu ya seperti itu. Seorang manusia itu pasti ada pembisiknya dari kalangan malaikat dan juga jin. Yang malaikat ini memerintahkan kepada kebaikan, yang jin ini memberikan wahyu untuk kejelekan-kejelekan. Makanya garek menang sing endi, pasti di situ setiap perbuatan kita pasti ada di dalam hati kita itu pasti ada yang nasihati. Misalnya kita mau berbuat jelek misalnya, hawa nafsu kita memerintahkan untuk bermaksiat, pasti ada di dalam hati kecil kita itu ada yang mengatakan jangan, ini perbuatan dosa, nggak boleh. Itu pasti ada yang mengingatkan. Tapi garek menang sing endi. Itulah, nanti ada malaikat yang di situ untuk mendorong manusia untuk berbuat baik. Kita tahu-tahu niat pengen sholat, tahu-tahu niat pengen sedekah, tahu-tahu niat pengen, itu ada dorongan-dorongan dari malaikat. Dan juga kita tahu-tahu pengen berbuat jelek, itu juga bisikan-bisikan dari setan. Makanya disitulah kita garek menang sing endi. Jadi ada malaikat-malaikat khusus yang bertugas untuk memberikan bisikan-bisikan yang baik. Termasuk ini kan di dalam ini Nabi mengatakan bahwasanya semua manusia itu pasti ada yang bisiki baik, ada yang bisiki jelek. Bisiki baik dari kalangan malaikat, yang bisiki jelek dari kalangan jin atau setan. Kemudian para sahabat nanya, "Loh, jenengan apa ya gitu?" Sama, saya juga gitu. Cuman Allah menolong saya untuk mengalahkan malaikat jin ini loh. Jin ini yang biasanya memberikan dorongan jelek, ini Allah jadikan saya bisa mengalahkan dia sehingga dia tidak membisiki saya kecuali kebaikan. Jadi dua-duanya kebaikan. Kalau manusia biasa itu ada yang bisik baik, ada yang bisiki jelek. Ini tugas malaikat seperti itu. Kemudian ada juga malaikat yang bertugas untuk menyampaikan kepada Nabi Rasulullah SAW salam umatnya. Jadi semua para nabi ketika sudah meninggal itu hidup di alam barzah, hidup. Jadi semua sholawat yang kita ucapkan, kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam misalnya kita mengatakan seperti itu, kita berarti kan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Itu ada malaikat yang membawa ucapan saya ini langsung kepada Nabi, diantarkan ke kuburannya Nabi Muhammad. Jadi selalu pasti ada malaikat yang membawa salam itu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballighuni min ummati assalam." Sungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang senantiasa berjalan-jalan di permukaan bumi menyampaikan salam untukku dari umatku. Jadi semua ucapan salam yang diucapkan oleh manusia ini dari belahan bumi barat, belahan bumi timur, utara, selatan, semuanya ketika ada yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad misalnya, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyi Muhammad misalnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu semua ucapan itu dibawa oleh malaikat, diantarkan langsung ke kuburannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi
kamu dapat salam dari si fulan, kamu dapat salam dari si fulan. Itu ada malaikat yang bawa kepada Nabi Muhammad langsung. Ini berarti, tapi dalil ini banyak disalahpahami oleh orang-orang yang mungkin pemahamannya menyimpang sehingga mengatakan bahwasanya nah kalau kita salam aja nyampe apalagi kita doa langsung, itu ya bukan seperti itu. Para nabi hidup di kuburannya, misalnya sholat di kuburannya itu di alam barzakh, beda alam. Jadi secara fisik, secara jasad beliau tidak bergerak, tidak bisa mengijabahi keinginan manusia. Jadi ya hanya saja ketika ada umatnya yang bersolawat kepada Nabi, mengucapkan salam kepada Nabi, itu disampaikan kepada Nabi, diantarkan ke kuburannya. Paham ya? Jadi bukan berarti kita juga berlebih-lebihan dalam masalah ini sehingga berdoa di kuburan Nabi Muhammad atau bahkan sampai meminta-minta di sana, istighotsah di sana, itu juga termasuk kesyirikan. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Insyaallah akan nanti halaqah berikutnya akan dilanjutkan tentang kelanjutannya dari tugas-tugas malaikat yang lain. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada